Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengatakan bahwa Yesus itu bangkit, kitab suci dengan cara memberitahukan bahwa batu penutup kubur itu sudah tidak ada, dalam pengertian sudah bergeser, sudah tidak lagi menutupi kubur Yesus. Juga dengan cara memberitahukan kok yang ada tinggal kain pembungkus. Itulah cara kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ternyata memahami bahwa Yesus sudah bangkit itu juga bukan hal yang mudah. Meskipun sebenarnya sebelumnya itu Yesus sudah menjelaskan, mereka belum paham. Untuk memahami apa yang disampaikan Yesus tentang dirinya bukan hal yang mudah. Tetapi juga menarik oleh karena orang-orang yang dekat dengan Yesus itu juga punya sikap rendah hati yang masih mau membuka diri untuk mendapatkan penjelasan. Maka tadi dikatakan bahwa kitab suci itu menolong mereka memahami bahwa Yesus itu sudah bangkit. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memfokuskan pada penutup kubur. Penutup kubur Yesus dikatakan tidak ada, tapi juga bisa dikatakan sudah bergeser. Tapi yang jelas penutupnya itu sekarang sudah tidak menutup lagi. Itu tandanya Yesus bangkit. Kita bisa merenungkan mengenai batu penutup yang ada di dalam hidup kita. Yang kalau kita memang mau bangkit, ya itu harus digeser, harus disingkirkan. Jangan dibiarkan tetap menutup hidup kita. Saya renungkan obrolan dengan anak-anak. Saya renungkan obrolan dengan para orang tua. Tapi fokus besarnya adalah pada anak. Saya sering bertanya, sebenarnya apa sih batu penutup yang ada dalam diri anak-anak itu, yang memang perlu disingkirkan, tetapi untuk itu ya perlu dibantu oleh orang tuanya. Saya sering mendengar mengenai anak yang ketergantungan terhadap HP, bahwa HP itu dimiliki ya nggak apa-apa, bahwa HP itu digunakan juga nggak apa-apa, tapi kalau sudah namanya ketergantungan, itu kan dampaknya menjadi kurang bagus. Pak saja yang sudah sepuh mantuk-mantuk. Artinya paham. Ya memang begitu ya Pak ya. Dan ternyata tidak sedikit. Jadi sekarang ini kita memang tidak boleh main-main terhadap anak yang punya ketergantungan terhadap HP. Dampaknya itu luar biasa. Kalau orang itu atau anak itu sudah punya ketergantungan terhadap HP, lalu main HP itu dianggap segalanya. Yang lain itu nomor berikut. Belajar itu nanti. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tuanya nanti. Bahkan makan nanti, doa nanti. Semua ada begitu banyak hal penting yang nanti ditunda. Karena apa? Karena mendahulukan main HP. Batu penutup untuk anak zaman sekarang salah satunya adalah ketergantungan terhadap HP. Saya merenung
ketika saya bertanya ke anak-anak, siapa yang ingin menjadi anak yang baik? Coba angkat tangan. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Lalu saya bertanya yang lain, siapa yang tidak ingin menjadi anak yang baik? Angkat tangan. Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Jadi kalau kita berbicara mengenai menjadi anak yang baik, anak itu sadar semua itu ingin menjadi anak yang baik. Tapi ternyata untuk menjadi yang baik itu juga tidak mudah. Ada batu besar yang ternyata anak nggak bisa mengusahakan sendiri menggeser batu besar yang menutup hidupnya itu. Maka memang juga perlu ditolong. Namanya anak. Jangankan anak, orang dewasa kita ini juga kadang-kadang masih memerlukan pertolongan dari yang lain. Betul nggak Pak Um? Pak Um yang setiap hari misa di Cigugur, bahkan sehari bisa 2 kali. Kalau pagi ada doa dan terusnya ya. Pak Um yang seperti itu saja juga mengakui kadang-kadang kita juga masih perlu ditolong. Orang dewasa, orang matang, apalagi anak. Orang tua sekarang ini memang harus menolong. Jangan hanya memarahi, jangan hanya melarang. Yang dibutuhkan adalah lalu jalannya bagaimana. Nggak ada cara lain selain bahwa orang tua itu juga harus belajar. Belajar mengenai mendidik anak di zaman sekarang. Termasuk di dalamnya mendidik anak, mendampingi anak. Supaya anak itu tidak lagi menomorsatukan main HP. Tidak lagi menjadikan main HP sebagai segala-galanya. Yang kemudian menunda-nunda hal yang lain yang jauh lebih penting. Pada dasarnya semua anak mau menjadi anak yang baik. Yesus bangkit, batu penutup kuburnya bergeser, gak lagi di tempatnya. Semoga berkat rahmat Tuhan, kebangkitan Yesus itu juga membantu semuanya. Yuk belajar menggeser supaya batu penutup tidak lagi menutupi, sehingga kita bisa membantu anak untuk pelan-pelan tidak tergantung pada HP. Ada yang jauh lebih penting untuk diperhatikan dari sekedar main HP yang jelas-jelas gak selalu penting. Kalau menggunakan HP untuk pelajaran penting, tapi juga tidak sedikit kok yang menggunakan HP tapi bukan untuk pelajaran. Pak Gigin juga mantuk-mantuk. Dan memang banyak. Jadi kita fokuskan ke sana. Yuk membantu supaya ada kebangkitan, ada hidup baru. Karena apa? Menemukan jalan untuk tidak lagi ketergantungan pada HP. Tuhan memberkati. Amin.